Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali kajian kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ali baiti wa dzurriyyati ashabihi wa jami'il muslimin wal muslimat, khususan mu'allifin kitab masyayikhina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali hadis 529. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul mar'ati utai hake wong wadon, ala zauji wajib ing atase suami, iku ayu ta'imaha yanto aweh mangan sapa zaud ing mar'a. Idza ta'imana liko mangan sapa mar'a, jadi hak istri atas suami, yaitu suami wajib memberi makan pada istri kalau suami makan. Kalau nggak ada makanan podo kali rene. Jadi nikmati bersama. Enak dinikmati bersama, gak enak disonggo bersama. Wayak suwa lan nglambeni sapa zaud ing mar'a idak tasa atau idak tusia. Kalau idak tusia, nalika diberi kelambi, maksudnya ketika berpakaian. Idak tasa boleh, idak tusia boleh. Idak tasa boleh. Kalau idak tusia, nalika diparingi kelambi sapa zaud, diberi oleh Allah. Jadi suami wajib memberi baju istri apabila suami juga punya kemampuan untuk membeli baju menutup aurat, ya. Jadi kalau istri tidak menutup aurat, yang salah suaminya. Wala yadriba, dan yang tak orang memukul sopo zaud al wajah ing wajah. Dan suami tidak boleh memukul istri khususnya di bagian wajah, karena harga diri salah satu tempatnya di wajah, ya. Kalau wajahnya jelek, semuanya akan dinilai jelek, ya. Irunge growong menulis gak enak. Padahal growong sebagian, ya. Jangankan growong, jerawatan sudah beda nilainya, ya. Tompelan titik menenang gini baduk sudah beda nilainya. Itulah ajaran Islam, jangan sampai memukul di wajah, ya. Jangan sampai memukul istri kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan tidak boleh memukul satu yang membuat luka, dua jangan di wajah. Ya, misalkan ada istri yang nusyus ngambek, diajak nggak mau, ya. Itu boleh. Salah satu adalah fahjuruhun, fa'iduhunna, nasihati, ya. Nasihati, dinasihati nggak mempan. Wahjuruhunna fil madhaji, tinggalkan di dalam tempat tidur, bisa ranjang. Nah, istri di atas ranjang, suami di bawah ranjang. Bisa ranjang. Wadribuhun, dan kalau pisah ranjang nggak mempan, ya, maka
boleh memukul ya, silakan memukul tapi dengan catatan ghairu mubarrihin, tidak melukai, dan ghairul wajhi, selain wajah. Ghairul wajhi, selain wajah. Nah itu alasan bagaimana apapun ya, bagaimanapun alasannya ya, jangan sampai memukul wajah. Karena wajah ini ya tempat memandang orang itu wajah. Wala yukobbiha. Kalau diatafkan pada yud'ima berarti wala yukobbiha, wala yadribal wajah, wala yukobbiha. Dan yang orang ngelek-ngelek, tidak mempermalukan. Orang ngelek-ngelek sapa zaud. Jadi suami tidak boleh memperlakukan istri yang membuat dia malu, mempermalukan istri, ngetrek-ngetrek boleh. Ya, jadi mempermalukan, jangan menyebut aib istri depan orang lain, itu namanya mempermalukan, nggak boleh ngelek-ngelek. Wala yahjuro, lan ora ninggalaken sapa zaud illa fil baiti, kecuali dalam satu rumah. Rawal Hakim. Jadi kalau nusyus tadi saya katakan purik ya, boleh diberi sanksi, salah satunya adalah meninggalkan istri tapi tetap serumah. Jadi tinggal seminggu diopeni tonggo nanti. Hajru itu meninggalkan. Kalau di sini tidak sekedar hajrul kara, meninggalkan ngobrol, tetapi hajrun fil makan ya, meninggalkan dari tempat tidur ya. Fil madja, di dalam tempat tidur ya. Kalau ngomong orang Islam dengan orang Islam ya, tidak boleh gak wawuh, meninggalkan bicara ya, karena gak rukun ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Jadi kalau orang itu meninggalkan ngobrol ya, gak wawuh, itu maksimal 3 hari. Lebih dari itu nggak boleh sesama muslimnya. 530. Hakul jari utai hak tetangga. In marido lamun sakit sepejar utahu mongko nyambangi sirau ingcer. Hak tetangga, kewajiban atas tetangga yang lain adalah menjenguk ketika sakit. Orang dijenguk ketika sakit itu kadang jadi tombo, kecuali penagih utang. Wong lor disambangi dapat kolektor, tambah yo masuk angin ya, tambah gemeteran ya, tambah kumat penyakit. Kali-kali ditekani sing nagih utang ya. Selama tidak ada masalah, Anda jenguk, itu termasuk hak tetangga atas tetangga yang lain ya. Jadi hak tetangga. Lain mata namun mati sabejar, saya tahu mongko mengantarkan sira hu ing jar. Kalau dia mati, tetangga mati, Anda ya, fardu kifayah ya, mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Wa ini takrodoka, lamun jaluk utang sawajar ing sira, ikrat akrat tahu mongko maringi utang sira ing jar. Jadi kalau tetangga itu golek utang-utangan, apalagi sampai sumpah-sumpah, apalagi sampai wani bojo ya. Berarti butuhe nemen utang ngono. Beri pinjaman. Siapa lagi kalau bantu? Siapa lagi kalau kita nggak mau bantu? Tetangga kalang kabut. Itu bagian daripada hak tetangga. Kalau Anda nanti kesusahan, pasti tetangga yang bantu. Maka giliran dia susah, sedih, butuh, beri pinjaman, utangnya. Asal tidak memberatkan, utang 100 nyaur 100. Tetap jangan sampai mana-mana ya.
Wa in a'wara lan lamun cacat kalau tampak aibnya, wa in a'wara lamun cacat sapa jar satar tau mengko nutupi sira injar. Jadi kalau tetangga kok kelihatan belangnya, Anda yang menutupi. Jangan sampai malah diviralkan ya. Ini enggak boleh ya. Siapa yang menutupi aib orang Islam insya Allah akan ditutupi Allah di hari kiamat nanti ya. Wa in asaba lan lamun ngenai ingjar apa khairun kebagusan hendak tahu mengko ngucapaken selamat sirahu ingjar ya. Jadi kalau tetangga dapat nikmat kita ucapkan selamat. Selamat mobilnya baru, selamat istrinya baru, selamat sudah dapat menantu baru ya. Itu kita ucapkan selamat. Cuma adem panas ya. Tetangga beli mobil sampai adem panas ya, malah mencurigai yang enggak ini dari mana ini nginggu doil enggak kerja kok dapat uang banyak, siapa tahu oleh warisan ya. Jadi jangan negatif thinking pada tangga itu, ikut gembira. Itu tanda ahli surga itu, kalau ada orang dapat nikmat ikut gembira, itu salah satu ciri ahli surganya. Wa in asabat ulan lamun ngenai ingjar apa musibatun musibah azaitahu mongko ngarem-ngarem menghibur sirahu ingjar. Jadi kalau tetangga dapat musibah kita hibur, takziah, menghibur ya. Jangan sampai disyukur no. Ada tetangga kena musibah kapok mukapan ya. Kita beri motivasi ya. Kita hibur. Wala tarfa'lan ojo meninggikan, ojo ndukuraken sira bina aka ing bangunan sira. Bina aka ing bangunan sira, kurang kabeh misalnya. Bina aka ing bangunan sira fauqa binahi ing dalem ndukure bangunan jar. Jadi bangunan rumah Anda jangan lebih tinggi dari bangunan rumah tetangga, karena sinarnya tidak akan terganggu. Kalau lebih tinggi akan mengganggu sinarnya matahari masuk ke tetangga. Caranya ya izin dulu. Kalau mau bangun rumah tingkat, izin pada tetangga. Biar sesama tetangga itu sama enaknya ya. Pokoknya jangan ganggu tetangga. Fa tasudda mongko nutupi sira ale ing atas jar arika ing angin. Jadi kalau bangunannya lebih tinggi, ventilasi tetangga terganggu, angin tetangga berkurang ya. Jadi angin itu penting untuk kesehatan. Maka jangan ditutup ya, dengan bangunan Anda. Wala tudilan ojo ngarani sira ing jar biri hikidrika kelawan ambune kendil sira. Ya. Jangan mencangki tetangga dengan aroma masakan Anda. Ila an taghrifa, kecuali yen to nyiduk sira lahu kanggo jar inda saking kendil, rawahu Tabrani. Jadi jangan sampai aroma makanan kita ya itu sumebar ya, sampai ke hidung tetangga, tapi makanannya nggak pernah nyiprat ya. Ya kalau tetangga bau kirimi ya. Ini ajaran Islam. Yang dikirim jangan cuma kebul-kebulit doh ya. Yang terkirim cuma baunya ya, beluknya, asapnya ya. Sementara makanan nggak pernah terkirim ke tetangga. Kirimi tetangga ya. Bagian daripada hak tetangga, insya Allah akan terlindungi oleh tetangga ya. Karena apa? Dermawan ya. Agar sak mangkok luwih kuat
tinimbang pagar tembok, itu pepatah Jawa. Pagar semangkok makanan itu lebih kuat daripada pagar tembok yang kokoh. Jadi tetangga kalau kita kasih makanan pasti melindungi kita. Itu namanya pagar yang kuat. Walaupun temboknya kuat tinggi, kalau pelit itu yakin tetangga tidak akan melindungi. Jadi lemah pagar Anda. Maka pagarilah rumah Anda dengan sedekah. Aman. Ya. Ada kandang ayam pelit dibakar sama masyarakat. Ya karena pelit. 531 Hakku kabiril ikhwati utawi hak tuwane dulur pira-pira saudara ala sawiri mengatasi cilike ikhwan iku kahakil walidi kaya hake wong tuwa ala waladi wajib ing atase anake walid rawahul Baihaqi. Jadi hak tetangga yang umurnya lebih tua lebih terhormat ya, atas tetangga yang lebih muda itu seperti haknya orang tua atas anaknya. Jadi anak wajib menghormati orang tua, begitu pula tetangga yang muda wajib menghormati tetangga yang tua. Jangan sampai mentang-mentang karena muda ya, yang tua diabaikan begitu saja. Memang kadang-kadang ada ya nom-noman cik dangdutan apa saja ini gerisin sing tua iki ya. Wis jantungan cuma percon balik-balik. Nah ini kurang menghormati tetangga, hormati tetangga. Ya, tetangga udah tua jantungan ojo nyemut percon dekat-dekat rumahnya ya. Jauh ya. Itu contoh kecilnya. Lima tiga dua hakul waladi utai hak anak ala walidihi wajib mengatasi wong tuane anak. Hak anak atas orang tua yang harus dilakukan orang tua kepada anak iku ayasina yen to bagusi sapa walid ismau ing jenenge walad wa adabahu lan tata kramane walad wa ayu allimahu lan yen to mulang sapa walid ing walad alkitabata ing nulis wasibahata lan berenang warimayata lan memanah wala yarzuqa lan yen to ora paring rezeki sapa walid ing walad ila tayyiban kecuali kang bagus wa ayu zawijalanya dan nikahakan sapa walid ing walad ida atroka nalika wis wayahe sapa walad ya. Rawahul Hakim. Jadi hak anak yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Satu, orang tua wajib memberi anak nama yang bagus ya. Seyogyanya orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang bagus, karena nama itu bagian daripada doa. Jangan sampai nama itu jelek. Rasulullah sering mengganti beberapa nama yang kurang pas. Salah satu nama yang mengkultuskan diri sendiri, ngapik-ngapik nama itu ya. Barrotun, jadi ada nama wanita Barroh ya, kalau nggak salah istri Nabi juga. Barroh itu yang sing apik banget ya. Oleh Nabi disuruh manggil Zainab aja. Nah itu bagian daripada usaha Rasulullah mendidik umatnya bagaimana beri nama yang baik. Jangan ngepik-ngepik nama ya. Ya. Nomor dua, jangan nama khusus untuk Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arab Malikul Mulk, rajanya raja. Siapa namanya? Ratunya ratu. Iya, Malikul Mulk. Itu nama khusus untuk Allah, tidak boleh. Ya. Al-Malik nama Allah ditambah Abdul Malik, hambanya
raja, hambanya yang maha kuasa. Makanya nama Abdul Malik, Abdul Rahman, Abdul Rahim ya. Kalau ada orang namanya cuma Rahman, mungkin penjual madu. Ya, maksudnya belum paham apa itu nama yang sebenarnya. Mungkin wong Jawa atau orang awam yang tidak ngerti aturan ini, maka kasihlah nama Abdul Rahman ya. Abdul Rahim, Abdul Malik ya. Jadi jangan sampai nama yang khusus untuk Allah ya. Nomor 2, jangan nama yang nyucek ngepik nama ya. Itu hak anak atas orang tua, memberi nama yang baik ya. Nomor 2, hak anak untuk mendapatkan pendidikan budi pekerti yang baik, pendidikan akhlak, kewajiban orang tua. Jadi pertama kali madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak ya orang tua ya. Karena manusia ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang terdekat adalah keluarga ya. Ya. Jadi kalau ibunya melahirkan yo ndonga, ojo misu-misu loro nih. Aduh mbok, aduh lahirlah, aduh mbok, ini tidak mendidik. Ya macam-macam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah ya. Itu insya Allah anaknya terdidik dengan baik sejak awal ya. Ya. Jadi kalau ada anak jelek, seringkali orang tuanya memang jelek ya. Ya. Karena guru pertama adalah orang tua. Jadi wajib mendidik adab tata krama. Yang ketiga, kewajiban orang tua adalah mengajari anaknya menulis. Maksudnya ya di sekolah biar tidak buta huruf. Kalau nggak mampu ya sekolah nggak mampu ngajari sendiri ya golek guru, carikan guru. Itu kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan anak-anaknya ya. Mengajari ilmu lah. Salah satu simbol ilmu itu ada al-qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Jadi ilmu itu diajarkan dengan tulis menulis. Maka ajarilah anak ilmu apa saja yang baik ya. Kalau nggak bisa sekolahkan, pondokkan ya. Yang keempat ya, mengajari berenang. Apa rahasianya mengajari berenang ya? Karena renang itu adalah olahraga yang lengkap, bisa jungkir walik ya. Mana ada senam sampai salto kan? Enggak ada. Nah kalau renang ini full gerakannya, bebas gerakannya, itu enggak masalah. Berenang ya. Ya angkatan laut yang bener berenang ya. Yang jagane nek tenggelam ya. Supaya enggak tenggelam bisa berenang salah satunya ya. Sampai di Arab itu kan oase, namanya sungai nggak ada airnya, namanya oase. Kok Nabi menyuruh mengajari berenang? Karena ada kesehatan ya, ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi Anda kok capek-capek berenang, insya Allah sehat. Nomor 2, terapi air, karena banyak terapi pakai air ya. Air hangat ya, itu bagian dari terapi stroke ya. Itu terapi air hangat, mandi air hangat. Jadi air itu sebetulnya ada yang membagi air itu begini, pagi sampai sore jam 4 ya, istilahnya mulai subuh sampai jam 4 itu air biasa lah untuk bersih-bersih. Tapi lebih dari jam 4 atau maghrib sampai jam 12 itu bisa menimbulkan penyakit, mungkin linu-linu. Jadi ojo adus segitu itu. Kalau kondisi kurang fit terutama itu bisa linu-linu ya, rematik dan lain itu. Kalau tidak dikatakan air penyakit lah ya. Tapi air yang merupakan air obat itu jam 12 malam sampai subuh. Jadi sebelum subuh itu Anda mandi bagus untuk kesehatan. Sinusitis misalkan, itu bagus.
Maka di tempat rehabilitasi Inaba di Tasik itu mandinya malam hari. Katanya pori-pori terbuka, seger dimandikan. Karena itu untuk obatnya. Maka ada orang yang terapi mandi malam hari, walaupun dilengkapi dengan doa. Kalau dari Hamid Pasuruan membaca doa wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Jadi ayat ini digunakan doa supaya sehat. Ada yang mengatakan supaya awet muda. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazala. Sebelum mandi baca ayat ini, insya Allah sehat. Khususnya di atas jam 12 malam dan sebelum subuh. Yaitu air bagi 3 kategori tadi. Air obat, air kebersihan, dan air penyakit. Nah itulah sehingga berenang diajarkan dalam Islam ya. Warimayatalan memanah. Mengapa Nabi mengajarkan kepada kita kalau mendidik anak, didiklah anak untuk memanah. Mungkin dulu untuk perang. Kalau sekarang paling orang Papua yang perang antar suku itu. Sekarang perang sudah nggak mana. Kalau dulu memang untuk kekuatan untuk perang, maka disuruh mengajari mana. Jadi intinya generasi muda harus dididik untuk kekuatan lahir batin, ya, menangkis serangan dari musuh. Ya. Maka orang-orang dulu mengajari generasi muda dengan silat. Ya. Ya, Khalid dari Tebuireng yang mengajari silat sebelum G30 SPKI 2 tahun sebelum G30 SPKI dia sudah melatih anak-anak untuk silat dan kanuragan ya. Kanuragan ilmu hikmah tenaga dalam itu diajarkan ya. Nomor 2, memanah itu latihan fokus. Jadi menurut penelitian mengapa anak-anak Israel cerdas, salah satunya adalah diajari memanah karena memanah itu fokus. Orang kalau fokus itu cerdas ya. Lalu anak sekolah di dalam kelas mikirnya sudah HP-an, nanti kalau istirahat saya bisa main game ini, ya gak ngrungokno pelajaran, ya. Ya, kurang fokus. Ya. Nah itu ajari anak. Kalau fokus pasti bisa. Ya. Itu fokus. Ya. Karena orang kalau bisa menyatukan kekuatannya akan dahsyat. Seperti petinju. Ya. Petinju itu adalah fokus menyatukan kekuatan tubuhnya dalam jotosannya itu, dalam tangannya itu, gerakan tangannya. Jadi petinju itu yang gerak itu bukan tangannya saja kalau jotos. Dengan tubuhnya yang seberat misalkan kok 100 kilo tubuhnya, berarti kayak orang dihantam dengan 100 kilo kekuatan jotosannya. Karena apa? Tangannya dibarengi dengan gerakan tubuhnya sehingga bisa menjadi kuat. Itu namanya fokus ya. Di dalam tubuh kita ini ada sumber tenaga listrik yang tinggi. Kalau kita bisa menyatukan, itu akan menjadi tenaga listrik yang tinggi di tubuh kita. Itu karena fokus tadi. Nah, salah satunya yang mana? Ya terserah mau latihan fokus memanah atau lain-lain. Tapi salah satu contoh adalah ini contoh, bukan harus memanah ya. Ajari anak fokus dengan memanah, dengan lain-lain ya. Intinya bukan memanahnya, tapi kalau dulu memang memanah karena untuk perang. Jadi ajari anak untuk persiapan perang, menghalau musuh, dan fokus. Ya. Dengan cara apa saja. Ya. Kalau sekarang mungkin ada tembak, latihan menembak. Karena ini hubungannya dengan melindungi ya, diri kita dan fokus ya. Berikutnya kewajiban orang tua ya, merupakan hak anak adalah orang tua harus memberi rezeki anak yang thayyib, yang bagus, yang halal ya. Sebab kalau anak diberi makannya tidak halal pasti nakal. Pasti nakal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang bagus dan beramallah yang soleh, yang bagus. Kenapa ayat ini kok beriringan ya? Makanlah yang baik dan beramallah soleh. Kan ada pengaruh. Kalau makanannya bagus, insya Allah perilakunya bagus. Contoh,
makanannya, minumannya minuman keras, yo ngamuk. Misu-misu. Ngendi ana wong mabuk terus ngajak istighosan yo gak tumun. Itu bukti sudah maunya jelek saja itu orang mabuk ya. Ya, makanya makanan apapun yang tidak halal yang jelek pengaruh terhadap perilaku ya. Maka berilah makanan anak yang bagus, yang halal ya. Berikutnya hak orang tua, hak anak atas orang tuanya. Orang tua wajib beri hak anak, yaitu apabila sudah saatnya menikah, sudah umur, ya carikan jodoh, ya. Menikahkan. Ya. Kalau sekarang cari jodoh sendiri, ya kalau dulu memang dicarikan orang tua, sekarang golek dewe-dewe. Yang penting orang tua setuju, beres. Ya jodoh itu dari Allah Ta'ala. Dengan berbagai cara orang mencari jodoh. Ada sing dungo, kalau dari Yesobari itu baca inna anzalna fi lailatul qadr 40 kali selama 41 hari setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, supaya Allah memberi jodoh yang baik. Ya. Istighfar yang banyak. Jodoh itu adalah ada unsur orang tua dan unsur anak. Maka orang tua harus istighfar, anak juga istighfar, harus baik ya. Nah, itu bagian dari rezeki, maka kita harus beristighfar ya. Kadang memang ada orang nggak dapat jodoh karena dipageri orang, disihir ya, dipageri bahasanya, jadi tertutup, orang nggak mau tanya, orang malas melamar, itu karena tertutup. Itu berarti harus dicopot sihirnya ya, harus dicopot kalau memang ada gangguan yang non medis ya. Sihir namanya. Dengan cara apa ya? Minta tolong yang ahli supaya dicopot ya. Ada orang tua yang mencopot tutup anaknya dengan berpuasa, puasa ya. Lalu Allah membuka, kalau sudah saatnya Allah akan membuka pagar gaib gitu ya, pagar gaib ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.